Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para talibah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua. Di mana kita lanjutkan pada pertemuan kali ini pada poin yang keempat dari bab min fawaidit tauhid, min fadli tauhid, min fawaidit tauhid sah, di mana telah sampai pada poin yang keempat, di mana muallif rahimahullah mengatakan rabi'an at-tauhidu masdaru liquwwatin nafsi li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyatan hailatan lima tamtali'u bihi nafsuhu minar raja'i fillahi wathiqati bihi wattawakkuli alaihi warridha biqada'ihi wassabri ala balaihi wal istighna'i an khalqihi fahuwa rasikhun kal jabali fa idza nazalat bihi musibatun sa'ala rabbahu kashfaha walam yas'alil amwata dzalika syi'aruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Wa qawluhu ta'ala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Suratul An'am. Dikatakan oleh muallif rabi'an yang keempat, at-tauhidu masdarun liquwwatin nafsi. Tauhid itu adalah merupakan sumber bagi kuatnya jiwa. Kenapa? Li'annahu, karena tauhid yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyatan, karena tauhid itu akan memenuhi orang yang bertauhid, jiwanya itu akan dipenuhi dengan kekuatan jiwa hailah, yang kokoh. Kenapa demikian? Karena tauhid itu akan terpenuhi tamtali ubi nafsuhu minar roja'i fillah. Karena dengan tauhid, jiwa seorang yang bertauhid itu akan penuh, terisi dengan rasa harap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu mengajarkan bagaimana agar seorang itu dia tidak berharap kecuali hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu menentukan rezeki hidup mati seseorang
bahagia sengsaranya seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka meyakini hal ini menumbuhkan rasa pada jiwa itu untuk hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu mendatangkan rezeki kepada seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mendatangkan kemaslahatan, menghilangkan mudarat dari diri seseorang kecuali hanya Allah. Allah lah diajarkan di dalam tauhid tentang hanya Allah lah yang menguasai dan mengatur seluruh alam ini. Hanya Allah lah yang berhak memiliki sifat-sifat rububiyah. Maka meyakini hal ini menguatkan jiwa orang yang bertauhid dan orang yang mempelajari tauhid itu rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula jiwa orang yang bertauhid itu akan penuh dengan sifat as-siqati bihi, rasa percaya kepada Allah. Ini satu di antara sifat yang sifat yang penting yang dimiliki oleh orang-orang yang mempelajari tauhid. Karena bagaimana tidak orang yang mempelajari tauhid, orang yang bertauhid itu tidak percaya, penuh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam tauhid tadi diajarkan tentang bahwasanya hanya Allah lah yang mampu mengabulkan permintaan. Hanya Allah lah yang mampu menghilangkan mudarat. Hanya Allah lah yang mampu melindungi. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Bagaimana tidak tumbuh bagi di hati dan jiwa orang yang bertauhid untuk benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat keyakinannya bahwa Allah akan hanya dialah yang mampu melindunginya, memberikan rezeki kepadanya, mengabulkan semua apa yang diinginkannya, membahagiakan seorang dunia maupun akhirat. Wa tawakkuli alaihi, dan jiwa orang yang bertauhid itu akan penuh dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan-urusannya kepada Allah karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya dengan tauhid yang dipelajarinya tadi, Allah lah satu-satunya yang patut untuk seorang itu menyandarkan segala urusannya, perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak ada yang lebih baik tempat seorang itu menyandarkan perkara melebihi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatur seluruh alam semesta ini. Bahkan dengan seorang itu meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa untuk patut bagi seorang itu menyandarkan urusannya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa sadari dalam ilmu tauhid bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita semua tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya. Allah yang mampu menetapkan segala urusan. Apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan
terjadi. Inilah iradah kauniyah. Maka dengan ini, seorang yang bertauhid, jiwanya hanya terpaut kepada Allah. Karena yakinnya dia, dalam hatinya, hanya Allah lah yang yang menetapkan dan mengatur seluruh alam ini. Sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi, dari iradah kauniyah. Kemudian bahkan tawakal adalah satu di antara sifat-sifat yang paling penting dari sifat orang-orang yang bertauhid. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di mana orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Kemudian tauhid itu juga kenapa dia merupakan sumber, sebab jiwa seorang itu menjadi kuat karena jiwa orang yang bertauhid akan penuh dengan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia tidak ridha? Karena orang yang bertauhid dia yakin apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah tetapkan atas dirinya. Jika itu berupa kebaikan adalah merupakan hal-hal yang dia syukuri. Dia syukuri. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah berupa keburukan adalah dia yakin itu adalah merupakan cobaan dari Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketetapannya Allah ingin memberikan cobaan kepada dirinya, kepada orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu dia yakin terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna kulla amrihi khair, ajaban li amril mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu perkara yang menyenangkan dari urusan orang-orang yang beriman. Ma asabahu min musibatin illa fakana khair lahu. Illa fakanat khair lahu. Tidaklah satu musibah yang menimpa pada diri seorang yang beriman kecuali itu adalah yang terbaik. Karena itu, seorang yang beriman, yang bertauhid, atau orang yang mempelajari tauhid akan tahu. Sehingga seorang yang beriman dan bertauhid tadi akan ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Wassabri ala balaihi, dan orang yang bertauhid juga dia akan sabar terhadap cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan. Dan kenapa? Karena ajaran Islam, dalam ajaran akidah, kita seorang pasti tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang itu berupa kebaikan, itu berlipat ganda dibandingkan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada seseorang. Maka orang yang bertauhid dan beriman, dia tidak timbang cobaan itu kecuali dengan keridhaan dan kesabaran. Wal istighna'i an khalqihi, dan jiwa orang yang bertauhid akan penuh dengan tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada selain Allah, tapi penuh hatinya dengan hanya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sempurnanya tawakal seseorang,
Semakin seorang itu merasa butuh kepada makhluk, maka semakin rendah pula kualitas ketawakalan seorang kepada Allah. Dan semakin seorang itu hanya merasa butuh kepada Allah, merasa cukup hanya kepada Allah dan tidak membutuhkan kepada selain Allah, maka semakin sempurna pula tawakal dan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa orang yang memiliki jiwa demikian, dari orang yang bertauhid itu, fahuwa rasihun. Ini adalah jiwa yang betul-betul kuat, kokoh, kal jabal, seperti gunung, tidak mudah goyah. Fa'idha nazalat bihi musibatun, dan apabila menimpa dia musibah, orang yang bertauhid sa'ala rabbahu, misalnya dia hanya meminta kepada Rabbnya, kashfaha, untuk menghilangkan musibah tersebut, karena hatinya sudah sangat percaya hanya kepada Allah. Dan musibah ini diturunkan oleh Allah sebagai bentuk ujian bagi dirinya, dan hatinya telah yakin sepenuhnya hanya Allah yang bisa menghilangkan musibah kepada siapapun, dari siapapun, sebagaimana hanya Allah lah yang menetapkan baik dan buruk. Walam yas'alil amwata zalika, dan orang yang bertauhid niscaya dia tidak akan minta kepada selain Allah, baik dia orang-orang yang telah mati, kepada nabi yang telah mati, orang soleh dan sebagainya, minta ke kuburan wali ini, tuan guru ini dan sebagainya. Dia tidak meminta. Ketika musibah menimpa dirinya, dia hanya meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan musibah itu, mencabut musibah tersebut. Kenapa demikian? Syiaruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, karena prinsip bagi orang yang bertauhid adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta bantuan, mintalah bantuan pertolongan hanya kepada Allah. Inilah prinsip yang Allah ajarkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Maka orang-orang yang meminta perlindungan, keberkahan, meminta dicabutnya musibah, istighosah di kuburan wali ini dan wali itu, ini adalah merupakan kesyirikan. Terlebih memintanya adalah kepada wali-wali tersebut. Waliyadzubillah, ini syirik besar yang tidak dibenarkan dalam agama, yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dijelaskan tentang keharamannya oleh Allah dan Rasulnya. Maka sungguh aneh orang yang senantiasa sholat 5 waktu dan senantiasa mengucap dalam bacaan sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sementara dia beristighosah di kuburan wali ini, tuan guru ini dan sebagainya, meminta keberkahan di sana, meminta perlindungan di sana, minta rezeki di sana, lancarnya usaha di sana. Di mana sumpahnya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini adalah jiwa-jiwa yang meminta bantuan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini adalah jiwa-jiwa yang jauh dari tauhid, dari iman yang benar, yang bisa menggugurkan seluruh amalan-amalan mereka. Karena wa innahu may yusyrik billahi, sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sungguh Allah haramkan atas dia surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan
atau penolong sedikit pun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena itu sadarlah, orang-orang yang telah menyekutukan Allah, dan hendaklah kuatkanlah hati-hati kalian dari orang-orang yang bertauhid, keyakinan kalian, kepercayaan kalian kepada Allah, rasa harap kalian kepada Allah, tawakal kalian kepada Allah, kuatkan. Karena dengan inilah jiwa orang yang bertauhid itu akan kokoh, kuat, tidak mudah goyah. Dan ini adalah merupakan sebab-sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada seseorang. Karena selama hati seorang itu dicampuri dengan kesyirikan, amalan seseorang itu dicampur dengan kesyirikan, maka selama itu juga dia adalah orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mereka juga adalah orang-orang yang jauh dari keamanan dunia maupun akhirat. Karena Allah menyebutkan tadi, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, hanya mereka lah orang-orang yang diberikan keamanan, wa ulaika humul muhtadun, dan hanya mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Kemudian prinsip dari orang yang bertauhid juga adalah qauluhu ta'ala, firman Allah, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah sebutkan ini dalam surah Al-An'am. Sekiranya Allah itu menimpakan pada dirimu, ya Muhammad, atau kepada siapa saja kita, satu mudarat, satu perkara, satu musibah, atau perkara yang buruk, Allah timpakan kepada kita, fala kashifa lahu, maka Allah menyatakan tidak ada yang bisa menghilangkan musibah tersebut. Tidak ada yang bisa memindahkannya, tidak ada yang bisa menghilangkannya, mencabutnya. Illa huwa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayyud dalalah abyan mihadha, dalil mana lagi, penjelasan mana yang lagi yang lebih jelas dibandingkan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut dan banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian khamisan, qala al-mu'allif rahimahullah, khamisan at-tauhidu asasul ikha'i wal musawati li'annahu la yasmahu li'atba'ihi ayyattakhidha ba'duhum ba'dan arbaba min dunillah. Ini salah dalam penulisan, ada titik, seharusnya tidak ada titik, min dunillah, dal. Fal uluhiyatu lillahi wahdah, wal ibadatu minallahi jami'an, minan nasi jami'an, wal ibadatu minan nasi jami'an, wala ra'sihim Muhammadun rasulahu wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam. Rasuluhu, ya. Ini salah penulisan, harusnya ada waw di sini. Rasulahu, wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, wa ala ra'sihim Muhammadun rasuluhu wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dikatakan oleh mu'allif, at-tauhidu asasul ikha. Tauhid itu adalah merupakan landasan persaudaraan. Sebagaimana Allah menjadikan tauhid itu landasan asasut tafriq baina ahlin nari wa ahlil jannah, bainal mu'minin wal kuffar. Allah menjadikan tauhid itu landasan persaudaraan
dan landasan untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, antara ahlul jannah wa ahlun nar. Dasarnya adalah tauhid. Maka selama orang itu bertauhid, dia adalah saudara kita. Selama seorang itu menyekutukan Allah, maka dia adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menyekutukan Allah, yang dia hina itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah tidak akan hina dengan sebab hinaan mereka. Ingat, menyekutukan Allah itu adalah merupakan penghinaan terhadap Allah. Perbuatan yang menghinakan Allah, merendahkan Allah. Dan tidak ada dosa yang lebih dimurkai oleh Allah melebihi dosa yang namanya kesyirikan, yang merupakan lawan dari tauhid. Karena itu, tauhid merupakan asasul ikha. Landasan seorang itu bersaudara. Semakin kuat tauhid seorang dengan seorang yang lain, dengan saudaranya, di antara dua orang muslim, semakin kuat tauhidnya, maka niscaya akan semakin kuat persaudaraannya. Dan dengan tauhid juga adalah dia asasul musawat. Dia merupakan dasar, landasan manusia dengan manusianya itu sama. Derajatnya sama. Maka jangan seorang itu merasa mulia dengan darah birunya ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak bertauhid, bagaimanapun kemuliaannya, sebagaimana nasab mulianya Abu Lahab, tidak akan bermanfaat, dan bahkan Allah akan hinakan dia. Dan dengan tauhid tidak ada perbedaan seorang dengan seorang yang lainnya, kecuali dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tauhid, seorang dengan seorang yang lainnya tidak saling menyembah, tidak menjadikan orang yang lebih mulia dalam pandangannya itu untuk berhak disembah. Tidak. Artinya dengan tauhid seorang itu, ya dia yakin dirinya dan siapapun di antara manusia itu adalah hamba Allah yang tidak berhak disembah. Meskipun dia seorang nabi, tidak berhak seorang nabi manapun, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, untuk kita sujud di depannya, rukuk di depannya, memohon di kuburannya, tidak dibenarkan. Karena dia adalah seorang hamba, sebagaimana kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana wajib bagi Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul yang lain dan para Nabi yang lainnya untuk beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, sebagaimana kita juga wajib untuk taat, beribadah, menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhid ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, kepada satu kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Bainana wa bainakum, di mana kewajiban antara kita sama untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian wajib beribadah kepada Allah, kami juga wajib beribadah hanya kepada Allah. Kalian dilarang menyekutukan Allah, kami juga dilarang untuk menyekutukan Allah. Alla na'budu illallah, di mana kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun juga. Demikian pula wala yattakhid ba'duna ba'dan arbaba min dunillah,
Jangan ada di antara kita menjadikan sebagian kita yang lain sebagai arbab min dunillah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Sebagaimana orang-orang Nasrani dan Yahudi menjadikan tokoh-tokoh agama mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, tuan guru mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Sebagaimana Allah jelaskan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka, tuan guru mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Waliyadzubillah. Dan Nabi sudah mengingatkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in. Bahwasanya sungguh akan ada di antara kalian mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Dan itu kita lihat sekarang kenyataannya di antara kaum muslimin. Ada yang telah menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Kepada tokoh-tokoh agama itu mereka meminta syafaat, meminta keberkahan, meminta perlindungan dan seterusnya. Hal yang demikian tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang yang bertauhid. Jadi Allah sudah melarang untuk tidak menjadikan manusia yang lain sebagai sesembahan, arbaba min dunillah, sebagaimana orang Nasrani dan Yahudi telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, mana abuduhum? Kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Kami tidak sujud dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, bukankah tokoh-tokoh agama kalian itu telah menghalalkan apa yang Allah haramkan? Fatuhilluna, lalu kalian ikut, tumuhum, dan kalian taati mereka. Kalian ikuti itu penghalalan apa yang Allah. Kita lihat tokoh-tokoh agama sekarang menghalalkan azimat, menghalalkan ajaran, ngalap berkah di kubur-kubur dan sebagainya. Padahal ini diharamkan dalam agama. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang murid-muridnya. Waliyadzubillah. Ini adalah merupakan kesyirikan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka Adi bin Hatim ketika dikatakan oleh Nabi, bukankah tokoh-tokoh agama kalian ketika mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikut menghalalkannya? Qala bala. Adi bin Hatim mengatakan iya. Bukankah juga, kemudian Nabi mengatakan, bukankah ayuharrimuna ma ahallallah? Bukankah mereka juga mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan? Fatuharrimuna, dan kalian ikut mengharamkannya? Qala bala. Iya. Fatilka ibadatum. Ya. Yang begitu itu yang disebut kalian menyembah mereka. Jadi namanya menyembah tidak hanya kemudian maksudnya sujud di depannya, tidak. Jadi beribadah itu, namanya ibadah itu adalah dengan makna bukan hanya sekedar sujud dan ruku, tapi meminta keberkahan, meminta sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah. Memintanya kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan dalam ibadah. Kenapa tauhid itu merupakan asas persaudaraan dan kesamaan satu dengan yang lain? Li'annahu la yasmahu li'adba'ihi, karena tauhid itu tidak memberikan kelonggaran bagi orang-orang yang mengikuti tauhid. Ayat takhidha ba'duhum ba'da, untuk menjadikan sebagian yang satu
atas yang lainnya arbaba min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah. Tauhid tidak memberikan kelonggaran, walaupun yang dia jadikan sesembahan itu seorang nabi sekalipun. Fal uluhiyatu lillahi wahdahu, karena sifat disembah itu hanya milik Allah semata-mata, tidak dimiliki oleh selainnya. Tidak dimiliki oleh wali, tidak dimiliki oleh tuan guru, pendeta, rahib, ataupun tokoh agama yang lain. Tidak juga nabi dan tidak juga rasul. Tidak juga malaikat. Meskipun malaikat itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Wal ibadatu minan nasi jami'an. Dan selama orang itu manusia, dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Semuanya tanpa beda. Jika kita wajib sujud kepada Allah, maka para nabi juga wajib dia sujud hanya kepada Allah. Jika kita wajib berdoa, beristighosah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, maka para nabi, para rasul, para pendeta itu juga wajib hanya meminta pertolongan, perlindungan, istighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ra'sih Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama yang menjadi pemimpin dalam ibadah kepada Allah, pemimpin tauhid adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah imamul muwahhidin, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid untuk mentauhidkan Allah. Rasuluhu yang merupakan utusan Allah, wa mustafahu, dan orang yang dipilih oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.